Nah, terus ada satu hal lagi itu tentang Alkitab dengan sains ya. Iya. Gitu. Jadi itu kalau sainsnya sudah benar-benar sains, itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, tetapi melengkapi, gitu ya. Iya. Nah, tetapi kita harus tahu Alkitab itu ditulis dengan bahasa sehari-hari dan dengan kata-kata yang sederhana, apalagi Perjanjian Lama. Itu bukan dengan bahasa ilmiah, tapi tidak akan bertentangan dengan ilmiah. Kemudian ada hal lagi, Alkitab juga tidak bertentangan dengan sejarah. Nah, ini penting. Alkitab tidak bertentangan dengan sejarah, meskipun tidak kronologis. Iya. Kitab suci yang lainnya itu tidak mungkin itu sesuai dengan sejarah, karena tidak jelas. Atau kalau kitab suci yang lain itu sulit untuk dikatakan itu sebenarnya zaman apa dan bagaimana, kadang-kadang sulit gitu. Tapi kalau kita ini jelas konteks sejarahnya. Kalau masalah kekunoan nih Om, Alkitab ini dianggap udah kuno Om, tidak sesuai dengan iptek gitu. Padahal kan sebetulnya terbukti semua. Nah, jadi itu kitab agama Hindu itu kira-kira memang ada yang jauh itu sebelumnya juga, tapi itu tetap itu kira-kira yang terakhir itu berapa ratus sebelum Masehi gitu ya. Demikian juga kitab agama Buddha itu juga berapa ratus tahun sebelum Masehi gitu. Meski Buddhanya ya kira-kira 500 sebelum Masehi. Nah, itu jadi konteks zaman itu sangat berbeda dengan konteks zaman Yesus. Kalau Perjanjian Baru itu, zaman Yesus itu cikal bakal masyarakat modern. Oh iya. Zaman Yesus itu. Kenapa? Karena filsafat sudah berkembang ya, filsafat Yunani sudah berkembang dari zamannya Plato, Socrates itu ya, Socrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Waktu zaman Yesus sudah mencapai puncak secara pemerintahan, sistem politik itu pun sudah sudah hampir seperti kerajaan Jepang, Inggris, jadi monarki konstitusional gitu ya. Jadi seperti semi modern atau cikal bakal masyarakat modern gitu. Nah, kalau agama Islam konteksnya meskipun ini dianggap terakhir, konteksnya tahun 610 sesudah Masehi ya, itu orang Arab itu masih hidup dalam zaman jahiliyah, hidup dalam zaman kebodohan. Jadi konteksnya malah mundur seperti zaman Israel dulu menerima Perjanjian Lama gitu. Makanya isinya Al-Quran banyak yang bersesuaian dengan Perjanjian Lama. Gitu. Karena orang Arab waktu tahun 610 aja masih hidup dalam kejahiliaan. Jahiliyah ya. Tapi kalau Yesus di Palestina itu, Israel itu sudah cikal bakal masyarakat modern dari segi filsafat, dari segi pengetahuan sudah berkembang lagi ya. Dari segi filsafat, dari segi pemerintahan gitu ya, dan kebudayaannya zaman Romawi itu sudah seperti cikal bakal masyarakat modern lah. Iya betul itu makanya. Iya, kebudayaannya di Israel ya, dibanding dengan kebudayaan zaman Muhammad di Mekah atau Medina gitu ya. Itu masih zaman jahiliyah. Meskipun turunnya itu belakangan. Turunnya memang 610 sesudah Yesus. Tetapi konteksnya itu konteks jahiliyah. Iya Om ya. Beda jauh kan kalau beda jauh, maka kan sekarang ada fatwa bumi itu datar katanya. Percaya itu kafir gitu kan. Nah, itu kan karena konteksnya. Sama seperti Perjanjian Lama, kadang-kadang konteksnya konteks yang zaman baheula. Iya Om ya.
Tapi Yesus itu konteksnya cikal bakal masyarakat modern. Jadi cocok dengan manusia modern. Iya. Kan ada yang bilang juga itu buktinya bikin perahu zaman sekarang gede-gede katanya dari Nabi Nuh dulu. Dikasih tahu. Bikin bangunan katanya itu di Alkitab ada katanya. Kan sudah terlalu baheula itu ya, terlalu dulu. Kuno. Meskipun hebat karena Tuhan yang memimpin bikin kapalnya kayak apa gitu. Iya. Kalau teknologi itu makin kesini ya makin berkembang. Iya. Kalau teknologi, tapi kalau dasar-dasar ilmu pengetahuan itu abad pertama itu sudah bagus kalau dasarnya. Iya. Tapi kalau teknologi itu terus berkembang, jadi kita jangan bilang teknologi zaman Yesus itu sudah seperti sekarang ya, masih jauh lah. Kalau teknologi. Iya. Jadi kalau soal teknologi itu yang sekarang yang memang jauh lebih maju. Iya. Gitu ya. Nah, kalau soal bahtera atau kapalnya Nabi Nuh itu khusus itu karena Tuhan yang memberitahukan. Tapi secara umum teknologi bikin kapal ya masih jauh dibandingkan dengan sekarang. Gitu. Tentang zaman ilmu pengetahuan waktu zaman Yesus tuh dasar-dasarnya sudah ada. Iya. Gitu. Dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Tapi bukan teknologi. Kalau teknologi ya makin kesini makin maju. Iya. Beda ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Beda. Teknologi itu penerapannya, aplikasi dari ilmu pengetahuan. Iya. Jadi apa antara ilmu pengetahuan dengan Alkitab ya tidak bisa disejajarkan ya. Nah itu jadi ilmu pengetahuan kalau betul-betul sains yang benar itu saling melengkapi dengan isi Alkitab. Gitu. Alkitab tidak bertentangan dengan sains, tapi sains dan Alkitab itu saling melengkapi kalau itu betul-betul sains. Tetapi kebanyakan itu sains itu masih diperbaiki. Gitu. Jadi kalau sains itu sekarang ini kita belum tahu perkembangannya apa, tapi biarin saintis mengejar kebenaran sains saintifik. Itu bagus, itu akan melengkapi Alkitab gitu. Ya. Jadi kita tidak takut dengan kemajuan sains. Iya. Karena Alkitab kita itu kalau yang di Perjanjian Lama itu konteksnya konteks zaman dulu dan bahasanya bahasa Perjanjian Lama itu bahasa sehari-hari dan kata-kata yang sederhana kan disampaikan kepada bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan. Iya. Gitu yang kitab Taurat itu. Ya. Nah, kemudian yang kitab Perjanjian Lama yang selanjutnya itu disesuaikan dengan konteks waktu itu. Nah, kalau Perjanjian Baru itu dikatakan zaman Yesus sudah cikal bakal masyarakat modern. Itu konteksnya. Jadi lebih bisa diterima kalau Perjanjian Baru. Lalu ada lagi konteks pemerintahan. Perjanjian Lama itu konteksnya teokratis. Teokratis itu Tuhan yang langsung memerintah. Kadang-kadang suruh perang, suruh membela diri, kadang-kadang kalau orang jahat ya dibunuh, dihukum. Tapi kalau Perjanjian Baru itu konteksnya ya kebanyakan itu demokratis. Jadi beda. Maka kalau Perjanjian Baru para ilmuwan bisa terima apa adanya Perjanjian Baru. Gitu.